tentu dinamika ini ya memang konsekuensinya ya memang yang selalu disampaikan oleh Coach Patrick, mesti siap secara fitnessnya. Selamat malam pecinta sepak bola nasional. Kembali lagi bersama Timnas Fanatik di segmen yang paling ditunggu, menyajikan kabar-kabar terbaru dan paling hangat seputar Timnas Indonesia. Selamat malam pecinta sepak bola nasional. Kembali lagi bersama Timnas Fanatik di segmen yang paling ditunggu, menyajikan kabar-kabar terbaru dan paling hangat seputar Timnas Indonesia. Malam ini, suasana dunia sepak bola tanah air memanas dengan berbagai peristiwa penting yang sayang untuk dilewatkan. Dari insiden memilukan di laga Piala Presiden yang melibatkan pemain Timnas Indonesia, Oxford United, hingga kritik tajam terhadap kepemimpinan wasit yang menuai kontroversi. Tak hanya itu, kabar menggembirakan datang dari 5 pemain keturunan yang berpeluang memperkuat skuad Garuda dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Drama transfer juga tak kalah menarik dengan kiper Emil Audero yang tengah jadi rebutan 2 klub Italia, sementara AFC membuat keputusan yang cukup mengejutkan soal pemakaian ranking FIFA untuk drawing kualifikasi. Berikut ini 5 berita Timnas paling rame malam ini. Jangan kemana-mana, karena semuanya akan kami sajikan secara lengkap dan tajam hanya untuk Anda. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi, dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Mesin gol Timnas Indonesia sekaligus penyerang Oxford United, Ole Romeni, mengalami cedera serius setelah diinjak oleh pemain Arema FC Paulinho Mokelin dalam laga grup A Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harup. Cedera terjadi pada menit ke-15, hanya 2 menit setelah Romeni mencetak gol pembuka. Meski Oxford menang 4-0 dan lolos ke final, insiden ini menuai keprihatinan. Pengamat sepak bola Binder Singh mengecam keras tindakan kasar tersebut, menyebut bahwa turnamen pramusim seharusnya menjadi ajang pemanasan, bukan kekerasan. Ia juga mengkritik keputusan wasit yang hanya memberi kartu kuning pada Paulinho, menilai hal itu merusak semangat sportivitas. Binder menyoroti pentingnya turnamen ini bagi pemain seperti Romeni yang tengah berjuang mengamankan posisi di tim inti. Laga pramusim sangat penting bagi Ole Romeni untuk menunjukkan kualitasnya di depan pelatih, mengingat selama ini Ole selalu dicadangkan di kompetisi Inggris. Namun naas, Ole Romeni malah cedera. Ia juga menyatakan bahwa cedera ini bisa berdampak pada Oxford United dan Timnas Indonesia yang sedang bersiap menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Binder berharap Romeni segera pulih dan kembali berkontribusi di level klub dan nasional. Timnas Indonesia berpeluang diperkuat oleh 5 pemain keturunan dalam menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai Oktober 2025. Mereka memiliki darah Indonesia dan sedang dipertimbangkan untuk dinaturalisasi guna meningkatkan kualitas skuad. Para pemain tersebut berasal dari berbagai liga top Eropa dan memiliki posisi beragam, mulai dari bek tengah, gelandang serang, gelandang bertahan, bek kanan, hingga winger. Sebagian memiliki pengalaman di level tertinggi, sementara yang lain masih muda dan menunjukkan perkembangan menjanjikan di klubnya masing-masing. Proses naturalisasi sebagian dari mereka masih berjalan, dan jika berhasil, kehadiran mereka dinilai bisa memperbesar peluang Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya. PSSI masih memiliki waktu untuk menyelesaikan administrasi sebelum fase penting kualifikasi dimulai. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan tambahan 5 pemain naturalisasi grade A ini, apakah kalian yakin skuad asuhan Patrick Kluivert mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati.
Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silakan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Emil Audero, kiper timnas Indonesia, menjadi incaran Helena Verona sebagai calon pengganti Lorenzo Montipo yang masa depannya di klub masih belum pasti. Verona mempertimbangkan Emil karena 3 kiper cadangan mereka dianggap belum cukup ideal. Selain Emil, nama Marco Silvestri juga masuk dalam radar. Ketertarikan Verona terhadap Emil bergantung pada apakah Montipo akan memperpanjang kontraknya atau tidak. Sementara itu, Palermo juga tertarik mempertahankan Emil setelah ia tampil cukup solid dalam masa peminjaman dari Como 1907 sejak Februari 2025 dengan mencatatkan 3 clean sheet dari 15 laga. Dengan minat dari 2 klub, masa depan Emil Audero di bursa transfer musim panas ini masih belum pasti. Apakah tetap di Como, pindah ke Verona, atau bergabung permanen dengan Palermo? AFC memutuskan menggunakan ranking FIFA edisi 13 Juni 2025 untuk menentukan pot drawing babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bukan peringkat terbaru yang dirilis 10 Juli 2025. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan karena beberapa tim mengalami perubahan posisi yang signifikan dalam ranking terbaru. Peringkat lama dipakai karena menjadi dasar penunjukan tuan rumah babak keempat, yaitu Qatar dan Arab Saudi, yang saat itu berada di ranking tertinggi di antara peserta. AFC ingin menjaga konsistensi antara penunjukan tuan rumah dan pembagian pot. Indonesia masuk ke pot 3 bersama Oman, jadi berpotensi tergabung dengan tim kuat dari pot 1 dan 2, seperti Qatar, Arab Saudi, Irak, atau UAE. Hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia, menjadikan tantangan ini cukup berat bagi timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Striker timnas Indonesia Ole Romeni mengalami cedera serius saat membela Oxford United dalam laga Piala Presiden 2025 melawan Arema FC di Bandung. Cedera terjadi akibat tackle keras dari Paulinho Mokelin, namun wasit hanya memberi kartu kuning meski insiden ditinjau VAR. Romeni harus ditarik keluar dan diperkirakan absen cukup lama. Usai laga, Romeni membagikan kondisinya melalui Instagram dan mendapat banyak dukungan dari netizen Indonesia. Ia menyampaikan terima kasih dan berjanji fokus menjalani pemulihan agar bisa segera kembali bermain. Meskipun tanpa sang striker andalan, Oxford United tetap lolos ke final dan akan menghadapi Port FC pada 13 Juli 2025. Namun Romeni hampir pasti absen di laga tersebut. Cedera ini menjadi pukulan berat bagi klub dan juga timnas Indonesia yang sedang bersiap menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Cedera di Piala Presiden, pula Romeni jadi sorotan. Ini turnamen pramusim, bukan ajang kekerasan. Penyerang Oxford United, pula Romeni, mengalami cedera serius dalam pertandingan Grup A Piala Presiden 2025 melawan Arema FC, yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis, 10 Juli 2025. Romeni harus ditarik keluar lapangan setelah kakinya terinjak oleh pemain Arema FC, Paulinho, pada menit ke-15. Sebelumnya, ia sempat mencetak gol pembuka hanya 2 menit sebelum insiden tersebut. Meski Oxford United berhasil menang telak 4-0 dan melaju ke partai final, kabar cedera Romeni tetap menimbulkan keprihatinan. Pengamat sepak bola nasional, Binder Singh, menyampaikan kekesalannya atas insiden itu. Turnamen ini seharusnya menjadi ajang pemanasan, bukan tempat bermain kasar, tegas Binder. Piala Presiden memang turnamen pramusim, tapi atmosfernya tetap kompetitif. Pemain seperti Romeni melihat laga ini sebagai kesempatan untuk membuktikan diri dan mengamankan tempat di tim inti musim depan. Binder menyesalkan keputusan wasit yang hanya mengganjar Paulinho dengan kartu kuning atas pelanggaran keras tersebut. Ia menyebut hal ini sebagai contoh buruk dalam menjunjung nilai sportivitas di lapangan. Ketika profesionalisme dibalas dengan tindakan yang membahayakan pemain, kita harus bertanya, apa sebenarnya tujuan dari turnamen ini? Lanjutnya. Menurut Binder, aksi Romeni sebelum cedera adalah cerminan dari niat dan tekad kuat untuk tampil optimal di musim baru bersama klubnya. Ia juga menyinggung potensi dampak dari cedera ini, tidak hanya bagi Oxford United, tapi juga timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami tentu berharap Romeni segera pulih dan bisa kembali berkontribusi, baik di level klub maupun tim nasional, tutup Binder. Lebih lanjut,
Situasi cedera yang menimpa Ular Romeni di Piala Presiden 2025 sangat disayangkan, terlebih karena turnamen ini sejatinya merupakan ajang pramusim yang bertujuan mempersiapkan tim, bukan mempertaruhkan nyawa pemain dengan permainan kasar. Intensitas kompetisi memang penting untuk meningkatkan performa, tetapi batas antara semangat kompetitif dan permainan keras harus tetap dijaga. Respons dari pengamat sepak bola seperti Binder Singh sudah tepat. Ia menyoroti pentingnya menjaga sportivitas dalam pertandingan, apalagi dalam pramusim yang seharusnya jadi ajang evaluasi dan persiapan, bukan ajang adu fisik. Keputusan wasit yang hanya memberikan kartu kuning kepada pelanggar juga layak dikritisi karena dapat menciptakan presiden buruk dan menormalkan kekerasan dalam lapangan. Cedera pemain seperti Romeni tidak hanya merugikan klubnya, Oxford United, yang sedang mempersiapkan diri untuk kompetisi resmi, tapi juga berpotensi mengganggu agenda tim nasional Indonesia. Ini bisa berdampak besar terhadap kontribusi pemain diaspora pada kualifikasi Piala Dunia atau turnamen besar lainnya. Apa yang terjadi seharusnya menjadi refleksi serius bagi penyelenggara, ofisial pertandingan, dan semua pelaku sepak bola nasional. Turnamen pramusim harus kembali ke esensinya, sebagai panggung pembinaan, evaluasi, dan pengasahan taktik, bukan tempat adu kekuatan berisiko tinggi. Perlu ada penegakan disiplin dan edukasi lebih lanjut agar semangat kompetitif tidak berubah menjadi tindakan yang merugikan masa depan pemain dan tim. Cedera adalah cobaan berat bagi seorang pemain, apalagi ketika terjadi di momen yang seharusnya jadi awal perjalanan besar. Tapi justru dari titik terendah inilah banyak kisah hebat dimulai. Untuk Ular Romeni, ini bukan akhir. Ini hanya jeda. Kadang, langkah kita harus terhenti sejenak agar kita bisa melompat lebih jauh. Ingat, kekuatan sejati bukan hanya terlihat di atas lapangan, tapi juga dalam cara kita bangkit dari jatuh. Banyak pemain besar dunia pernah mengalami cedera serius, namun kembali lebih kuat, lebih matang, dan lebih lapar akan kemenangan. Gunakan waktu pemulihan ini untuk menata ulang fokus, mengasah mental, dan membangun fisik lebih kokoh. Indonesia masih menunggu aksimu. Ini bukan kemunduran, ini adalah persiapan untuk comeback yang luar biasa. Tetap semangat, tetap percaya. Cedera bisa menghentikan langkahmu sementara, tapi tidak akan pernah mematikan impianmu. Emil Audero dilirik Hellas Verona, akan tinggalkan Como 1907. Kiper timnas Indonesia, Emil Audero Mulyadi, tengah menjadi sorotan klub Serie A Italia, Hellas Verona. Ia dikabarkan masuk dalam daftar calon penjaga gawang baru jika negosiasi kontrak dengan kiper utama mereka, Lorenzo Montipo, tidak menemui kesepakatan. Saat ini, masa depan Montipo bersama Hellas Verona masih belum jelas. Kontraknya yang akan habis tahun depan belum diperpanjang, dan situasi ini mendorong manajemen klub mencari opsi lain. Meski Verona masih memiliki 3 kiper lainnya, Simone Perilli, Federico Magro, dan Mattia Chiesa, mereka dianggap belum cukup ideal untuk menggantikan peran Montipo. Laporan dari Tutto Mercatoe menyebutkan bahwa Emil Audero menjadi salah satu kandidat kuat yang sedang dipantau Verona. Selain Emil, nama Marco Silvestri juga muncul sebagai alternatif. Silvestri saat ini berstatus tanpa klub setelah sebelumnya membela Sampdoria dan Empoli. Di antara kandidat pengganti Montipo adalah Marco Silvestri, yang kini berstatus bebas transfer, dan Emil Audero dari Como, tulis Tutto Mercatoe, Sabtu, 12 Juli 2025. Namun, peluang Emil bergabung dengan Verona sangat tergantung pada keputusan akhir Montipo. Jika Montipo memutuskan hengkang atau tidak memperpanjang kontrak, maka Emil bisa segera dihubungi oleh manajemen Verona. Di sisi lain, Palermo juga menunjukkan minat terhadap Emil. Sejak Februari 2025, Emil bermain di klub tersebut dengan status pinjaman dari Como 1907. Dalam 15 pertandingan bersama Palermo, ia berhasil mencatatkan 3 clean sheet, sebuah performa yang cukup meyakinkan bagi Direktur Olahraga Palermo, Carlo Osti, untuk mempertimbangkan mempertahankannya. Dengan 2 klub yang menunjukkan ketertarikan, masa depan Emil Audero di bursa transfer musim panas ini patut ditunggu. Apakah ia akan tetap di Como, pindah ke Hellas Verona, atau justru kembali ke Palermo secara permanen? Lebih lanjut, situasi Emil Audero saat ini cukup menarik, terutama karena ia menjadi incaran 2 klub Serie A, Hellas Verona dan Palermo, di saat bersamaan. Ketertarikan Hellas Verona menunjukkan bahwa Emil mulai mendapat pengakuan di level yang lebih tinggi, apalagi mengingat klub tersebut bermain di kasta tertinggi Liga Italia. Namun, minat mereka terhadap Emil tampaknya masih bersifat antisipatif, tergantung pada apakah Lorenzo Montipo memperpanjang kontraknya atau tidak. Jadi, peluang Emil ke Verona masih belum pasti. Sementara itu,
Palermo tampak lebih konkret karena Emil sudah pernah memperkuat tim itu sebagai pemain pinjaman. Penampilannya yang cukup konsisten, termasuk 3 kali mencatat clean sheet dalam 15 pertandingan, menjadi bukti bahwa ia bisa diandalkan. Ditambah lagi, ketertarikan Direktur Olahraga Palermo mengindikasikan keinginan untuk mempertahankan Emil secara permanen. Dari sudut pandang karir, Verona bisa menjadi loncatan lebih tinggi karena mereka lebih stabil di Serie A. Namun, Palermo bisa menawarkan jaminan waktu bermain lebih banyak dan suasana yang sudah dikenal Emil. Pilihannya akan sangat tergantung pada ambisi Emil sendiri. Apakah ia ingin bersaing di level yang lebih tinggi meski dengan risiko rotasi, atau bermain reguler di tim yang sedang membangun kekuatan. Yang jelas, peluang ini menunjukkan bahwa reputasi Emil sebagai kiper terus meningkat, baik di level klub maupun bersama timnas Indonesia. Bursa transfer musim panas ini bisa jadi momentum penting dalam perjalanan karirnya. Situasi yang sedang dihadapi Emil Audero adalah gambaran nyata bahwa kerja keras dan ketekunan tidak pernah mengkhianati hasil. Dari awal karirnya di Eropa hingga kini dipercaya membela timnas Indonesia dan dilirik oleh klub-klub besar di Italia. Itu semua adalah buah dari dedikasi dan komitmennya sebagai seorang profesional. Untuk Emil, inilah saatnya percaya pada proses dan kemampuan diri sendiri. Setiap keputusan akan membawa tantangan dan peluang baru. Tak perlu takut mengambil langkah besar, karena setiap langkah maju, sekecil apapun, tetaplah sebuah kemajuan. Jika Verona adalah batu loncatan untuk naik lebih tinggi, ambillah dengan tekad. Jika Palermo adalah tempat berkembang dan dipercaya, maka tumbuhlah lebih kuat di sana. Bagi siapapun yang membaca kisah ini, biarlah Emil menjadi inspirasi bahwa jalan menuju sukses tidak selalu lurus, tapi mereka yang terus bergerak pantang menyerah, itulah yang pada akhirnya sampai. Tetap semangat, jangan takut mengambil risiko, dan teruslah percaya bahwa impian besar bisa dicapai selama kamu siap bekerja keras untuk itu. Derita ular Romeni, andalan timnas Indonesia cedera di laga pramusim. Musim pramusim yang seharusnya penuh harapan justru menjadi momen pahit bagi striker timnas Indonesia, Ular Romeni. Penyerang yang kini membela klub Inggris, Oxford United, mengalami cedera serius saat mengikuti ajang Piala Presiden 2025 di Indonesia. Insiden cedera saat melawan Arema FC. Cedera tersebut terjadi dalam pertandingan fase grup antara Oxford United melawan Arema FC di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, pada Kamis, 10 Juli 2025. Dalam laga yang dimenangkan Oxford dengan skor telak 4-0, Romeni terpaksa ditarik keluar setelah menerima tackle keras dari pemain Arema, Paulinho Mokcelin. Tackle tersebut bahkan sempat ditinjau ulang lewat VAR, namun wasit hanya mengganjar Paulinho dengan kartu kuning. Romeni tampak kesakitan dan tak mampu melanjutkan pertandingan. Dukungan mengalir dari netizen Indonesia. Setelah kejadian itu, Romeni membagikan kondisi terkininya melalui unggahan di Instagram. Dalam foto tersebut terlihat kaki kanannya dibalut alat bantu, mengindikasikan kondisi cedera yang cukup serius. Unggahan itu langsung dibanjiri komentar penuh dukungan dari penggemar sepak bola Indonesia. Berbagai akun menyampaikan harapan agar sang striker bisa segera pulih, dengan komentar seperti, "Cepat sembuh, Ula. Tetap semangat dan jangan menyerah. Kami tunggu aksi-aksi hebatmu kembali di lapangan." Menanggapi dukungan yang datang dari berbagai pihak, Romeni menyampaikan rasa terima kasihnya. Ia berjanji akan fokus menjalani pemulihan agar bisa segera kembali memperkuat Oxford United dan timnas Indonesia. "Terima kasih atas semua pesan dan doa. Sayangnya saya harus absen untuk sementara. Tapi saya akan berusaha keras agar segera bisa bermain lagi," tulis Romeni dalam unggahannya. Oxford United melaju ke final tanpa sang mesin gol. Meski harus kehilangan Ular Romeni, Oxford United tetap tampil tangguh dan berhasil melaju ke babak final Piala Presiden 2025. Di partai puncak, mereka akan menghadapi Port FC pada Minggu, 13 Juli 2025, di stadion yang sama, Sijalak Harupat. Sayangnya, Romeni kemungkinan besar tidak akan tampil karena masih dalam masa pemulihan. Kehilangan Romeni tentu menjadi kerugian besar bagi Oxford, mengingat kontribusinya yang cukup signifikan selama turnamen. Lebih lanjut, situasi yang dialami Ular Romeni tentu sangat disayangkan, terutama karena ia adalah sosok yang sedang berada di puncak performa dan menjadi andalan baru timnas Indonesia. Cedera di laga pramusim seperti ini tidak hanya berdampak pada pemain secara fisik, tapi juga mental, apalagi jika terjadi saat ia sedang beradaptasi dan membangun reputasi bersama klub barunya. Tackle keras yang diterimanya menjadi sorotan, terlebih karena hanya berbuah kartu kuning meski dampaknya begitu serius.
Ini memunculkan kembali perdebatan soal konsistensi penggunaan VAR dan perlindungan terhadap pemain di pertandingan persahabatan atau turnamen pramusim, yang seharusnya minim risiko cedera. Respons cepat dari netizen Indonesia menunjukkan bahwa Romeni sudah punya tempat istimewa di hati supporter. Dukungan moral seperti ini sangat berarti dalam masa pemulihan seorang atlet. Di sisi lain, absennya Romeni di final Piala Presiden juga jadi kehilangan besar, baik untuk Oxford United maupun pecinta sepak bola Indonesia yang ingin melihat aksinya lebih banyak di tanah air. Perjalanan Romeni belum selesai. Jika ia bisa pulih dengan cepat dan kembali tampil tajam, cerita ini justru bisa menjadi titik balik emosional dalam karirnya, sebuah momen yang membentuk karakter dan mental juara. Ular Romeni, cedera ini memang pukulan berat, tapi bukan akhir dari segalanya. Justru di titik-titik terendah seperti inilah karakter sejati seorang pejuang ditempa. Setiap pemain besar dalam sejarah sepak bola pernah jatuh, namun mereka yang bangkit adalah mereka yang akhirnya dikenang. Ingat, rumput hijau akan selalu menantimu kembali. Waktu istirahat ini bisa jadi momen refleksi dan pemulihan, bukan kemunduran. Semangat, disiplin, dan keyakinan akan membuatmu kembali lebih kuat dari sebelumnya. Timnas Indonesia dan para pendukungmu percaya, kamu bukan hanya mesin gol, tapi juga simbol semangat pantang menyerah. Tetap tegakkan kepala, karena badai ini pasti berlalu. Dan ketika kamu kembali ke lapangan, semua rasa sakit ini akan berubah jadi kekuatan. Jangan menyerah, Ula. Indonesia bersamamu. Alasan AFC gunakan peringkat FIFA lama untuk drawing babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, memutuskan untuk menggunakan peringkat FIFA edisi khusus yang dirilis pada Juni 2025 saat menentukan pot undian, drawing, untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini cukup mengundang tanda tanya, karena peringkat FIFA terbaru sebenarnya sudah diterbitkan pada Juli 2025. Dalam drawing tersebut, Qatar dan Arab Saudi ditempatkan di pot 1 karena saat itu berada di posisi 55 dan 58 dunia. Sementara Irak dan Uni Emirat Arab, UEA, yang saat itu menempati peringkat 59 dan 65 dimasukkan ke pot 2. Di pot 3, ada Oman dan Indonesia yang kala itu duduk di posisi 77 dan 123. Kenapa tidak pakai ranking terbaru? Peringkat FIFA terbaru dirilis pada 10 Juli 2025. Dalam pembaruan tersebut, Qatar naik ke urutan 53 dunia, Irak melesat ke posisi 58, dan Arab Saudi justru turun ke posisi 59. Indonesia sendiri mengalami peningkatan signifikan ke posisi 118 dunia. Seandainya AFC menggunakan data terbaru, maka Irak seharusnya berada di pot 1 menggantikan Arab Saudi. Namun, AFC tetap berpegang pada peringkat khusus yang mereka rilis 13 Juni 2025, yang sejatinya mirip dengan peringkat bulan April. Keputusan ini diambil karena tuan rumah babak keempat sudah diumumkan terlebih dahulu berdasarkan ranking tersebut. Penunjukan tuan rumah berdasarkan ranking lama. Qatar dan Arab Saudi diumumkan sebagai tuan rumah babak keempat pada 13 Juni 2025. Meski AFC tidak menjelaskan alasan pemilihan secara terbuka, diduga kuat kedua negara tersebut dipilih karena saat itu menempati ranking tertinggi di antara tim peserta. Maka dari itu, ranking lama juga digunakan untuk menetapkan pot undian demi menjaga konsistensi. Peluang dan tantangan Timnas Indonesia. Dengan masuknya Indonesia ke pot 3, Garuda dipastikan akan menghadapi tim-tim kuat dari pot 1 dan 2. Artinya, Timnas Indonesia kemungkinan besar bakal satu grup dengan Qatar atau Arab Saudi, serta Irak atau UEA. Hanya juara grup yang akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Tentu ini menjadi tantangan besar bagi pelatih Patrick Kluivert untuk membawa Indonesia menorehkan sejarah. Lebih lanjut, situasi penggunaan ranking FIFA lama oleh AFC dalam drawing babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menunjukkan bahwa keputusan teknis di sepak bola internasional tidak selalu murni berbasis data terkini. Dalam kasus ini, AFC memilih tetap memakai peringkat edisi khusus Juni 2025, meskipun FIFA sudah merilis pembaruan terbaru pada Juli. Keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan soal transparansi dan konsistensi dalam sistem kompetisi. Dari sudut pandang keadilan, hal ini bisa dianggap merugikan tim-tim yang baru saja menunjukkan performa bagus dan naik peringkat, seperti Irak dan Indonesia. Irak, misalnya, seharusnya mendapat tempat di pot 1 jika memakai ranking terbaru. Sementara Indonesia, yang naik 5 peringkat ke posisi 118, tetap bertahan di pot 3 karena acuan yang digunakan tidak mencerminkan performa terakhir. Alasan AFC tampaknya berkaitan erat dengan keputusan politik dan logistik.
Karena Qatar dan Arab Saudi sudah lebih dulu diumumkan sebagai tuan rumah pada saat ranking lama masih berlaku, mengubah pot setelah itu mungkin dianggap bisa menimbulkan polemik atau mengganggu kesiapan penyelenggaraan. Namun, keputusan ini tetap menimbulkan persepsi bahwa ada kepentingan tuan rumah yang dijaga lebih ketat dibandingkan prinsip fair play kompetitif. Bagi timnas Indonesia, ini tentu bukan kabar menggembirakan. Harus menghadapi dua tim kuat dari pot 1 dan 2 membuat jalan menuju Piala Dunia semakin berat. Namun di sisi lain, ini juga bisa menjadi momen pembuktian. Jika Indonesia bisa bersaing di grup berat sekalipun, itu akan menjadi sinyal bahwa sepak bola nasional sudah mengalami kemajuan signifikan. Secara keseluruhan, keputusan AFC ini patut dikritisi agar kedepannya regulasi penentuan pot drawing lebih mengedepankan aktualitas dan keadilan, bukan semata-mata pertimbangan teknis administratif atau non-olahraga. Situasi ini memang terasa tidak adil, terutama bagi tim-tim seperti Indonesia yang tengah menunjukkan peningkatan performa. Tapi ingat, sejarah besar dalam sepak bola tidak pernah tercipta dari jalan yang mudah. Justru di tengah tantangan seperti inilah karakter tim dan mental juara dibentuk. Ranking hanyalah angka. Di lapangan, semuanya bisa berubah. Tidak ada lawan yang terlalu kuat jika kita bermain dengan hati, disiplin, dan keyakinan penuh. Timnas Indonesia sudah membuktikan berkali-kali bahwa mereka bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Sekarang saatnya membalik keraguan menjadi pembuktian. Jadikan undian ini sebagai bahan bakar semangat. Lawan yang berat bukan akhir dari cerita, tapi awal dari legenda. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia pantas berada di panggung tertinggi dunia. Dengan kerja keras, doa, dan dukungan seluruh rakyat, tidak ada yang mustahil. Bukan soal seberapa besar tantangan di depanmu, tapi seberapa besar tekadmu untuk menghadapinya. Ayo Indonesia, buktikan kita bisa. Bisep Kekar Indonesia.